Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik di sini. Mari kita awali dengan membaca sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang tukang ojek online yang mendapat orderan misterius di tengah malam? Apa jadinya jika penumpang yang diboncengnya ternyata bukan manusia? Kisah ini diangkat dari pengalaman nyata seorang driver yang masih membekas di ingatannya hingga kini. Malam itu, Dimas duduk di atas motornya di pinggir jalan sambil menatap layar ponselnya. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali mobil melintas dengan lampu yang menyilaukan. Sudah lebih dari 1 jam ia menunggu orderan, tetapi tak satu pun masuk. Angin malam yang berhembus membuatnya mengeratkan jaketnya. Dimas menguap kecil, mencoba melawan kantuk. Duh, kalau nggak dapat orderan, gimana buat bayar kos bulan ini? Gumamnya pelan. Pikirannya mulai bercabang, memikirkan uang bensin yang kian menipis dan kebutuhan sehari-hari yang harus ia penuhi. Sesekali ia melirik pengendara lain yang melintas. Beberapa di antaranya ojek online juga tampak sibuk dengan orderan mereka. Hatinya mulai cemas, namun ia tetap berharap ada pelanggan yang memesan jasanya malam itu. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk, tanda ada pesanan. Mata Dimas berbinar. Alhamdulillah, akhirnya ada juga. Ia segera membuka aplikasi dan melihat detail orderan tersebut. Titik penjemputannya berada di pinggir jalan, dekat sebuah pohon besar. Jantungnya sedikit berdegup cepat. Ia pernah mendengar cerita dari sesama driver bahwa tempat itu cukup angker. Ada yang pernah mendapat orderan ke sana, tetapi ketika tiba di lokasi, penumpangnya tidak ada. Ada juga yang merasa diikuti sesuatu yang tak terlihat setelah mengantar penumpang dari tempat itu. Ah, mungkin itu cuma mitos, gumamnya, mencoba menepis pikiran buruk. Bagaimanapun juga, ia butuh uang. Tanpa berpikir panjang, Dimas menerima orderan itu dan segera menyalakan mesin motornya. Ia menginjak pedal gas dan melaju menuju titik penjemputan. Semakin dekat ke lokasi, suasana di sekelilingnya terasa semakin sepi. Lampu jalan redup, menambah kesan menyeramkan di malam yang kian larut. Hanya suara desiran angin dan deru motor Dimas yang terdengar. Ia mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Kenapa jadi merinding begini? Batinnya. Sampai di lokasi, ia melambatkan laju motornya dan mencari sosok penumpang yang memesan jasanya. Pandangannya menyapu area sekitar. Hanya ada pohon besar dengan akar menjuntai dan beberapa bangku beton yang tampak berlumut. Dimas menelan ludah, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang wanita mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tertunduk, rambut hitam panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Dimas terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap profesional. Malam Mbak, ini benar Mbak yang pesan ojek? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Wanita itu mengangguk pelan. Gerakannya begitu lambat, hampir seperti boneka yang digerakkan. Suaranya lirih saat menjawab, "Iya Mas, tolong antar saya ke alamat ini." Ia mengangkat tangannya yang pucat dan menunjukkan peta di ponselnya. Alamat yang tertera di sana adalah sebuah perumahan tua yang berada cukup jauh dari pusat kota. Dimas sempat ragu, namun ia mengangguk. "Baik Mbak, silakan naik." Wanita itu berjalan mendekat dan perlahan duduk di jok belakang. Begitu tubuhnya menyentuh motor, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya, seakan-akan suhu di sekitarnya turun drastis. "Duh,
kok jadi dingin banget ya? Batinnya. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya sugesti. Dimas menyalakan mesin motornya dan mulai melaju. Di sepanjang perjalanan, ia merasa suasana begitu sunyi. Biasanya, ketika membawa penumpang, ia akan mengajak ngobrol agar perjalanan terasa lebih santai. Namun, kali ini Dimas merasa enggan untuk bicara. Dari kaca spion, ia melirik wanita itu. Ia duduk tegak, tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya lurus ke depan, seolah tidak terganggu dengan apapun. "Mbak kerja di sekitar sini?" tanya Dimas akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Wanita itu diam beberapa saat, lalu menjawab dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Saya sudah lama tinggal di sana, sangat lama." Dimas merasakan sesuatu yang aneh dalam jawaban itu. Nada, suaranya terdengar sendu, seperti ada kesedihan yang mendalam. Tapi yang lebih mengganggunya adalah kalimat "sudah lama tinggal di sana" yang terasa ganjil. "Ah, mungkin dia memang warga lama," pikir Dimas, mencoba mengusir kegelisahannya. Namun, entah kenapa, perasaannya semakin tidak enak. Dimas menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, semakin jauh ia mengendarai motor, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Jalanan yang seharusnya ia kenali, kini terasa asing. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat lebih rimbun, menutupi cahaya bulan yang sebelumnya menerangi. Seakan-akan ia sedang melewati tempat yang berbeda dari biasanya. Ia melirik GPS di ponselnya, tetapi sinyalnya tiba-tiba hilang. "Ah, kenapa pas begini malah ngadat?" gumamnya. Ia menoleh ke belakang, ingin bertanya kepada wanita itu. Namun, yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Wanita itu kini menatapnya. Wajahnya yang sebelumnya tertunduk kini terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya begitu lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Mas, sudah hampir sampai," ucapnya dengan suara serak. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangan gemetarnya hampir saja melepas setang motor. "Astagfirullah," ucapnya spontan. Ia segera mengalihkan pandangan ke depan, berusaha tetap fokus. "Tenang mas, sebentar lagi sampai," lanjut wanita itu. Kali ini dengan nada yang lebih menyeramkan. Dimas ingin menghentikan motornya dan berlari, tapi entah kenapa tubuhnya terasa kaku. Suara hatinya berteriak menyuruhnya kabur, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun hawa malam terasa begitu menusuk. Seketika, di kejauhan, Dimas melihat sebuah gerbang tua yang hampir roboh. Perumahan yang dimaksud wanita itu tampak seperti kompleks rumah yang sudah lama ditinggalkan. Pintu-pintu rumahnya terbuka lebar, seakan-akan menunggu seseorang masuk. "Mbak, ini benar alamatnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya tertawa kecil, lalu berbisik, "Iya mas, aku sudah lama menunggu untuk pulang." Dimas menelan ludah, matanya menatap gerbang tua di hadapannya. Jalanan yang ia lalui barusan terasa seperti labirin yang menyesatkannya. "Mbak, saya rasa ini bukan alamat yang saya kenal," katanya dengan suara gemetar. Namun, wanita itu hanya diam, kepalanya kembali tertunduk seperti sebelumnya. Hawa dingin semakin menusuk hingga terasa ke tulang. Dimas melihat rumah-rumah tua di dalam kompleks itu dengan jendela yang menganga, seolah mengintipnya. Ia merasa ada banyak mata yang memperhatikan dari dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar, ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi entah kenapa motornya terasa semakin berat. Dimas mencoba menarik napas panjang, mencari keberanian untuk segera memutar balik dan pergi. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menusuk telinga. "Mas, aku sudah lama menunggu di sini. Akhirnya ada yang datang menjemput." Suaranya menggema.
terdengar lebih berat dari sebelumnya. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dimas melihat dengan jelas wajah wanita itu kini telah berubah. Matanya kosong, kulitnya membusuk, dan senyum lebar itu semakin menyeramkan. Dimas spontan berteriak dan langsung menarik gas motornya sekencang mungkin. Namun, motor Dimas seperti tak bisa bergerak. Mesinnya meraung, tetapi ban terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wanita itu kini mendekatkan wajahnya ke telinga Dimas. "Kenapa pergi, Mas? Bukankah kau yang mengantarku pulang?" bisiknya dengan suara yang dingin. Dimas merasa jantungnya hampir meledak. Ia membaca ayat kursi dalam hati, berharap bisa segera terbebas dari situasi mengerikan ini. Tiba-tiba, ada suara lain yang terdengar di antara hembusan angin malam. "Jangan melihat ke belakang." Suara itu terdengar tegas, seperti memperingatkan Dimas. Dengan seluruh keberaniannya, Dimas menutup matanya sejenak dan menggertakkan giginya. "Bismillah," teriaknya sambil menarik gas sekuat tenaga. Seketika, motornya bisa bergerak, melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan tempat itu. Namun, ia bisa merasakan wanita itu masih ada di belakangnya. Ia tak berani melihat ke spion, takut jika wajah mengerikan itu masih ada di sana. Angin malam terasa semakin kencang, seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Dimas berdoa terus-menerus, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Setelah beberapa menit melaju tanpa arah, tiba-tiba Dimas merasa motornya kembali ringan. Hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Ia membuka matanya dan menyadari bahwa ia sudah berada di jalan raya yang ramai, dengan lampu-lampu kota kembali menyala di sekelilingnya. Dimas segera menepikan motor, napasnya terengah-engah. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Jok belakangnya kosong, seolah tak pernah ada yang duduk di sana. Namun, tubuhnya masih bisa merasakan sesuatu yang berat baru saja pergi. Dimas menatap ke langit, berkeringat dingin. "Ya Allah, apa yang baru saja terjadi?" gumamnya lirih. Dimas masih duduk di atas motornya, napasnya tersengal, tangannya berkeringat dan tubuhnya gemetar. Ia melihat sekitar, memastikan bahwa dirinya benar-benar sudah kembali ke dunia nyata. Jalanan yang tadinya terasa sunyi dan mencekam kini tampak normal kembali. Namun, dadanya masih terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpit. Ia menatap layar ponselnya, berniat mengecek kembali orderan tadi. Namun, yang mengejutkan, riwayat orderan itu tidak ada. Seolah-olah orderan tersebut tak pernah terjadi. Dimas menggigit bibirnya, berusaha berpikir jernih. "Apa aku sedang bermimpi?" gumamnya sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar, Dimas mengusap wajahnya. Ia mencoba menghubungi customer service aplikasi ojek online, tapi tak ada jawaban. Seketika, ia teringat sesuatu. Nomor yang tadi mengirim pesan. Cepat-cepat, ia membuka pesan dari pelanggan misterius itu. Namun, kini pesan tersebut telah hilang. Ia mencoba mengetik ulang nomor itu, tapi yang muncul di layar hanyalah tulisan, "Nomor tidak terdaftar." Jantungnya kembali berdegup kencang. Ini benar-benar bukan hal yang biasa. Semua terasa nyata, tapi kenapa jejak dari kejadian tadi seolah terhapus? Malam itu, Dimas memutuskan untuk pulang lebih awal. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun, ketika ia bercermin, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangannya di cermin tampak lebih pucat dari biasanya. Dan di sudut cermin, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita berambut panjang dengan wajah menunduk. Dimas tersentak mundur, tubuhnya langsung menggigil. "Astagfirullah!" Ia berteriak, lalu berlari keluar dari kamar mandi. Pikirannya semakin kacau. Apakah wanita itu masih mengikutinya? Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Ia terus membaca doa-doa dan ayat kursi,
berharap ketakutannya perlahan mereda. Namun, tepat pukul 3 dini hari, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Perlahan, ia berjalan ke arah jendela dan mengintip dari sela tirai. Namun, tak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dengan ragu, ia meraihnya dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Terima kasih sudah mengantarku pulang, Mas." Dimas terhenyak. Tangannya semakin gemetar. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Dengan segera, ia mematikan ponselnya dan beristighfar berulang kali. Malam itu, ia tak berani menutup mata. Ia sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ia telah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sejak kejadian itu, Dimas tak pernah lagi mengambil orderan di atas jam 10 malam. Trauma itu masih membekas dalam benaknya, dan setiap kali melewati jalanan sepi di malam hari, ia selalu teringat wanita misterius yang pernah ia antar. Penumpang yang mungkin berasal dari dunia lain. Kisah yang dialami Dimas adalah bukti bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita kira. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ada peristiwa yang mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati. Bagi para driver atau siapapun yang bekerja di malam hari, tetaplah waspada dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Kisah ini mungkin hanya sebuah pengalaman satu orang, tapi bisa jadi ada banyak kisah serupa di luar sana yang belum terungkap. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Jangan ragu untuk berbagi cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berhati-hati dalam setiap perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.